Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Risha Putri dengan NIM 230204601044. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai panel surya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sel surya atau surya panel. Energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pengubahan, dan penyaluran energi surya. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap panas, sedangkan contoh pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal dan kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara alami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis panel surya. Jenis-jenis panel surya pada materi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama monokristalin, yang kedua polikristalin, yang ketiga thin film solar cell, dan yang keempat compound thin film triple junction photovoltaic. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa sih panel surya monokristal itu. Panel surya monokristal merupakan panel yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi listrik besar pada tempat-tempat yang beriklim ekstrim dan dengan kondisi alam yang sangat ganas. Memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Untuk kelebihannya, jenis sel surya yang satu ini bisa disebut sebagai salah satu sel surya yang paling efisien digunakan. Hal ini disebabkan karena penampangnya dapat menyerap cahaya matahari dengan lebih efisien dibanding dengan bahan sel surya yang lainnya. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat yang cahaya mataharinya kurang atau teduh. Efisiensinya akan turun drastis dalam cuaca berawan. Yang kedua ada polikristal. Polikristal merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena dipabrikasi dengan proses pengecoran. Tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibanding dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama. Panel surya jenis ini memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan tipe monokristal, sehingga memiliki harga yang cenderung lebih rendah. Selanjutnya, untuk panel thin film solar cell juga merupakan sebuah teknologi panel solar yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis dan kemudian dipasangkan pada sebuah lapisan dasar. Dengan begitu, jika dilihat secara fisik, solar panel ini merupakan film solar cell yang memiliki dua lapisan. Kelebihan yang dimiliki teknologi solar panel yang satu ini bisa dilihat dari kondisi fisiknya. Sesuai dengan nama yang dimilikinya, teknologi solar panel yang satu ini memiliki ukuran yang sangat tipis. Hal ini menyebabkan solar panel yang satu ini memiliki bobot yang lebih ringan dan memiliki sifat yang lebih fleksibel. Untuk kekurangannya, efisiensi yang dimiliki oleh panel surya yang satu ini memang cukup rendah. Anda hanya bisa mendapatkan penangkapan sebesar 8,5% untuk penampang yang sama luasnya dengan monokristalin yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, untuk selanjutnya, compound thin film triple junction photovoltaic. Jika panel surya sebelumnya disebutkan memiliki dua lapisan, maka berbeda dengan panel yang satu ini karena memiliki 3 lapisan yang sesuai dengan namanya. Untuk teknologi solar panel yang satu ini, Anda tidak bisa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk menyalakan alat elektronik, memasak, memanaskan air, dan juga pompa air tenaga surya yang Anda miliki. Sesungguhnya, jenis panel ini merupakan jenis panel yang digunakan untuk perangkat yang diterbangkan ke luar angkasa. Oleh karena itu, kemampuan dan efisiensi yang dimilikinya sangat tinggi. Perangkat ini merupakan perangkat yang mampu menghasilkan daya listrik hingga 45%, lebih besar dibandingkan dengan jenis-jenis tenaga surya yang lainnya. Akan tetapi, biasanya jenis solar panel yang satu ini memiliki bobot yang sangat berat dan juga sangat rapuh jika dibandingkan dengan teknologi solar panel yang lainnya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan masuk pada materi jenis solar yang cocok di Indonesia. Terlihat dari gambar di samping tersebut, di sini ada tertera 4 jenis. Yang pertama mono. Efisiensi perubahan dayanya itu sangat baik. Daya tahan sangat baik, biayanya baik, keterangan kegunaan pemakaian luas, dan penggunanya itu dapat sehari-hari. Jenis yang kedua itu ada poly. Efisiensi perubahan dayanya itu baik, daya tahannya itu sangat baik, biayanya sangat baik, dan keterangan cocok untuk produksi massal di masa depan, dan penggunanya itu dapat juga digunakan sehari-hari. Untuk jenis amorphous yaitu cukup baik, daya tahannya itu sangat baik, biayanya baik, keterangannya bekerja baik dalam pencahayaan fluorescent, penggunaannya sehari-hari dan perangkat komersial. Sedangkan untuk jenis compound ini, efisiensi perubahan dayanya itu sangat baik, daya tahannya sangat baik, biayanya cukup baik, keterangannya berat dan rapuh, sedangkan penggunanya itu pemakaian di luar angkasa. Ya, dari keempat jenis di samping, yang paling populer dan sering digunakan oleh masyarakat awam adalah jenis pertama dan kedua, yaitu jenis monokristalin dan polikristalin. Monokristalin memiliki daya yang paling tinggi, tetapi tidak berfungsi baik jika matahari kurang. Sedangkan polikristalin ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibanding mono untuk mendapatkan daya listrik yang sama. Jika berbicara panel surya, tentu akan sangat berpengaruh pada iklim. Iklim inilah yang kemudian menjadi penentu cocok atau tidaknya panel surya di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemilihan jenis panel surya yang paling cocok adalah jenis polikristalin. Karena mengapa jenis polikristalin ini sangat cocok digunakan di Indonesia? Karena di Indonesia ini memiliki 2 iklim, yaitu iklim panas dan juga iklim musim hujan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada merek panel surya yang laris di pasaran. Di sini ada 2 tipe panel surya yang laris di pasaran, yaitu monokristal dan kristal. Di sini itu ada 2 jenis panel surya yang laris di pasaran, yaitu monokristalin dan polikristalin. Untuk monokristalin pula itu di sini ada 3 gambar, ada 3 jenis. Untuk monokristalin dan polikristalin. Untuk monokristalin pula di sini memiliki 3 merek, yaitu Maison Solar, Sun Asia, dan GH Solar, yang dimana dengan harga Maison Solar yaitu di pasaran sekitar kisaran harga 585.000, sedangkan Sun Asia itu 500.000 dan GH Solar itu 550.000. Sedangkan jenis tipe polikristalin di sini ada merek Mitsuyama, yang dimana harga pasarannya itu kisaran harga Rp986.000. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada kelebihan energi surya. Energi surya adalah sumber daya yang melimpah dan terbarukan. Sumber daya ini tidak akan pernah habis kecuali matahari berhenti memancarkan sinarnya. Saat ini, pemakaian panel surya sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang mewah. Sudah banyak rumah tangga yang memasang panel surya di rumah. Bahkan pengembangan panel surya pun sudah menjadi tren di beberapa negara karena menjadi lebih mandiri energi. Untuk kelebihan tersebut di sini ada tertera 5 kelebihan. Yang pertama itu ramah lingkungan. Yang kedua, mandiri energi. Yang ketiga, energi terbarukan dan sangat melimpah. Yang keempat, energi ramah lingkungan. Dan yang kelima, sumber energi gratis. Oke, terima kasih karena telah menonton penjelasan materi singkat saya mengenai panel surya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.